seperti ini karena kita tahu mubahalah adalah sumpah yang akan dinyatakan oleh masing-masing pihak dengan diawali dengan menyatakan wallahi, demi Allah, dan itu sumpah yang benar menurut syariat Islam. Dan seperti juga yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 61, maka masing-masing hendaknya membawa anak, istri untuk dihadirkan dalam mubahalah itu. Tadi kita sudah mendengar Ibu Hajah Irena. Pak Diki sudah haji? Pak Diki sudah haji? Belum. Demi keadilan tadi, kalau sudah haji saya akan sebut haji. Ibu Hajah Irena Handono sudah hadir dengan suami dan putra putri bahkan cucunya. Sementara Pak Diki Chandra hadir dengan istri tanpa anak. Saya ingin bertanya pada Ibu Irena, kalau berdasarkan ayat Allah, kita istri, anak-anak, sependengaran saya Pak Diki saya mendengar bahwa Pak Diki mempunyai istri 3 orang atau 4 orang. Pertanyaannya, mengapa hanya 1 istri? Mohon dijawab. Ibu keberatan dengan hanya kehadiran untuk mubahalah Diki Chandra dengan seorang istrinya tanpa kehadiran anak dan yang lainnya? Tadi adalah suatu pertanyaan, namun saya bersedia saat ini pun juga untuk bermubahalah mengundang laknat Allah. Ya, saya ambil kebijaksanaan untuk pertanyaan itu tidak usah dijawab karena akan panjang lagi. Dan karena Ibu Irena pun siap dengan kehadiran Diki Chandra, Ibu Pak Diki Chandra dan istri. Pertanyaan yang kedua pada Ibu Irena Handono, dan saya ingin mempertegas Ibu tidak bermaksud mencabut keinginan untuk bermubahalah dan sudah tahu resiko apa yang akan terjadi ketika mubahalah ini sudah dinyatakan. Saya tidak pernah berniat mencabut sedetik pun, sekejap pun, dan saya tahu risiko-risikonya bagi mereka yang berdusta. Siap. Tadi Diki Chandra sudah membahas tentang teks mubahalah yang sudah kami buat. Setelah saya jelaskan, beliau bersedia sesuai dengan teks itu. Ibu ada usul? Saya mengusulkan 1 tambahan, yaitu dengan batas waktu 1 bulan. Semoga Allah segera melaknat. Ya, itu sebuah usul, tapi biarkan saja Allah menentukannya sendiri. Mungkin tidak 1 bulan, mungkin dalam hanya waktu 1 jam. Insya Allah. Baik, saya kira Bapak sekalian yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat berhubungan langsung dengan tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat yang untuk pertama kalinya diberlakukan dalam acara FUI untuk setiap hadirin. Yang pertama adalah bahwa pada saat mubahalah hendak dimulai, pada saat ketika dilaksanakan dan sesudahnya, mohon tidak ada suara apapun, termasuk
tanpa bermaksud untuk menghinakan takbir. Namun jika takbir tidak terkendali, itu pun bisa mempengaruhi situasi. Biarlah kita akhiri acara ini dengan tausiah yang sangat singkat dan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Khalid Ridwan sebagai salah seorang ketua MUI. Dan setelah ditutup, bagi mereka yang hendak melepaskan takbir itu dipersilakan. Kita akan akhiri dengan salat berjamaah. Kepada sahabat-sahabat media, sebelum mubahalah dimulai akan diberikan waktu barang 2 menit untuk mengambil posisi. Karena ketika mubahalah itu dilaksanakan dengan segala permohonan maaf, kami tidak izinkan ada yang berjalan. Mubahalah ini benar-benar langsung kepada Allah, dan yang dimohon itu laknat bagi yang berdusta, bukan sesuatu yang ringan. Demikian, sementara Pak Tian akan memberikan tambahan arahan, kami berikan waktu 2 menit untuk teman-teman media yang akan mengambil posisi. Terima kasih. Baik, saya kira kita suasanakan tenang, khidmat di rumah Allah ini. Silakan masing-masing kita sambil berzikir di dalam hati masing-masing, serta berdoa di dalam hati masing-masing, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan para malaikatnya untuk menjadi saksi terhadap apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan ini. Dan semoga apa yang kita harapkan dan saya sampaikan, agar Allah segera menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, agar kita segera mengetahui siapa saja orang-orang munafikun yang berada di sekeliling kita, yang seringkali mengganggu ketentraman hidup kita. Dengan saya, Atian Ali, yang diberi kepercayaan oleh kedua belah pihak untuk memfasilitasi acara mubahalah ini, saya akan minta Bapak Diki Chandra untuk menyatakan sumpahnya, lalu diikuti oleh Ibu Elena Handono, dan saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Diki Chandra menyatakannya, sedang berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kasih penampilan sebentar. Memang ini komitmen saya ketika Imam Safari tidak hadir. Maka Ibu Irina mengatakan berarti Imam Safari ini hayalan, berarti ini adalah rekayasa dari Chandra. Maka insya Allah apa yang kami sampaikan di dalam konteks tadi, permasalahan tadi adalah betul-betul sesuai apa yang Imam Safari sampaikan, sekaligus Imam Safari itu ada dan sebagainya. Baik, inilah yang nanti saya maksud di mubahalah. Saya tidak paham di Singapura itu benar atau tidak, karena saya tidak merupakan saksi. Silakan segera kita salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, apa yang saya beritakan yang bersumber dari kesaksian Imam Safari tentang Irina Handono itu benar dan bukan fitnah.